Apa sholatnya Kanjeng Nabi sebelum Mi'raj? Apa agamanya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad? Tak jawab. Mengapa di dalam Al-Quranul Karim ketika membahas masalah sholat itu selalu memakai kalimat koma, tidak fa'ala? Enggak, dingengen. Padahal fa'ala melaksanakan, sedangkan koma menjaga. Ternyata Bapak Ibu, koma itu adalah menjaga hati sampean ini jangan sampai menduakan Allah. La tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman. Anak putuku, jangan kau pernah untuk melakukan penyekutuan menduakan Tuhan, menduakan Allah. Berarti sholat yang beliau lakukan adalah ruhaniyah. Mana sholatnya ruhaniyah beliau? Yang dimaksud dalam satu ayat ini wajhatu wajhiya, menghadapnya hati ruhaniyah pada nyatane urip di dalam segala aktivitas apapun itu. Akhirnya muncullah surat Al-Isra ayat 1 sebagai wahyu perintah untuk Rasulullah Mi'raj mendapatkan tugas sholat 50 waktu yang pada akhirnya menjadi 5 waktu, akhirnya dijadikan sebagai rukun Islam. Rukun Islam sholat secara fisik. Lah ruhaninya kemana? Udah, sekarang agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi agamane apa? Sama dengan Kanjeng Nabi, Islam. Tapi Islam yang mana? Sampai bukalah sejarah ning Quran tentang para nabi dan rasul, hanya satu, anikbudullaha wastanibut tauhid. Ajaran yang mengarahkan jenengan ini untuk menyembah terhadap anikbudullaha. Izin sewu namanya walaupun tidak Allah, tapi maksud substansinya adalah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang maha esa. Wong Jawa gampang, sholat daim yang tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya kita makhluk sadar tidak wujud, yang wujud hanya urip. Lah ini, makanya kita tidak akan bisa ahad ke zona ahad manakala dalam diri kita masih terasa wujud kita itu sebagai makhluk. Gak bisa. Makanya dijadikan sebagai harga mati oleh Allah. Jikalau Anda ingin bertemu Allah, tidak ada selain Allah dalam hati sampean. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ini sebagai syarat harga mati. Jikalau kau ingin bertemu Tuhanmu, dalam hatimu sudah tidak ada wujud selain Allah. Al-Kahfi ayat 110 ini. Salah satu syarat jikalau kau ingin bertemu terhadap Tuhanmu, maka wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Selain Allah jangan ada
kewujudannya dalam dirimu, termasuk dirimu. Jadi kita akan bisa paham sepaham-pahamnya, baik dari secara ilmiah ilmu ataupun laku, manakala hati Anda sudah keluar dari kematian. Cara keluar dari kematian jenengan ini harus bertauhid, titik. Terusnya ayat, liyudhirahu ala dini kullih. Didatangkan keterangan ini untuk mengalahkan ajaran-ajaran yang sebelumnya kita menganut ajaran kolonial, di mana ajaran yang kita menduakan Allah. Wis, saya tidak menyebut agama Pak ya, dari agama mana enggak. Mana ajaran yang mendoktrin, mendogma Anda bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, sirnakan. Kalau miturut makna dari murad liyudhirahu ala dini kullih, agama yang mengalahkan agama yang sebelumnya. Saya tidak bicara agama, saya bicara ajaran. Tauhid didatangkan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi niki untuk mengalahkan ajaran kita yang sebelumnya kita diajarkan untuk beriman pada selain Allah. Contoh, apa Pak ini? Brand susu, kalau jajali. Gurih. Kula diajarkan supaya beriman, gurih itu dari brand susu. Inilah harus kutinggalkan. Kula diajarkan, mohon maaf jangan tersinggung, saya memandang dari sisi hakikat bukan syariat. Syariat itu bener, memang kalau tidak minum brand yo gak terasa gurih. Cuman kita nggak sadar di dalam brand itu siapa, ada siapa. Sebab tidak ada tempat sejarum pun kecuali dipenuhi wujudnya Allah. Jenengan tanti framing dikongkon beriman sing jabut nyawa malaikat Isra. Lah ngoten nggih. Syariate wis bener. Makhluk jasmani kita ya kudu percaya karena realita. Tapi persoalannya adalah ruhaniyah kita, iman kita. Iman kita harus dan wajib miturut tauhid. Makanya dikatakan mengesahkan Allah itu jangan ada malaikat, jangan ada selain Allah. Mengesahkan itu apa toh, Pak? Mengakadkan Allah dari segala hal apapun. Hati kita wajib beriman yang menjabut itu hanyalah Allah.